Yang dikoreksi adalah kita punya sikap kita itu terlalu pesimis. Oke. Pesimis terhadap bagaimana kita harus maju sebagai bangsa. Tahun 98 itu ya? Tahun 98. Saya mengenal dengan baik, tidak ada manusia yang sempurna, tetapi saya tahu bahwa nasionalisme, patriotisme, dan semangat membela konstitusi itu selalu melekat sejak dia letnan. Oke. Dan saya tahu betul itu. Bagaimana hilangnya nyawa mahasiswa Trisakti itu? Berapa? 4 orang atau 5 orang gitu ya? Sampai sekarang kan mereka selalu menuntut tuh. Awal-awal ya, sekarang mungkin udah capek, udah bosan, udah tua-tua orangnya. Pelaku penembakan itu sampai sekarang kan nggak pernah diketahui. Pelaku penembakan secara hukum sudah dilakukan melalui mahkamah militer. Dan yang bersangkutan itu adalah anggota Polri yang sudah diambil Inkrah putusannya. Ya, sudah diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jedas. Kaget. Jadi Sobat RH sekalian, walaupun di depan saya ada Letnan Jenderal ya, yang sangat terkenal waktu peralihan era reformasi, dan waktu itu pangkatnya Majen. Tapi saya harus tetap gebrak gebrak meja ya. Beliau adalah Letjen Safri Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Safri punya kolega agak tegang nih gara-gara saya gebrak meja. Sorry Mas Bambang. sorry. Gebrak meja itu memberi semangat. Memberi semangat. Langsung dia. Pak Safri, luar biasa ya. Belum mulai kita sudah ditonton 89 orang nih minimal ya. Mau terus bertambah nanti ya, 95 naik terus ini. Jadi kita sudah sebarkan 103. Kita sudah sebarkan kepada beberapa orang. Kemudian mudah-mudahan mereka menonton, dan nanti mudah-mudahan mereka bisa bertanya langsung kepada Pak Safri Samsudin. Jadi beliau pangkat terakhirnya Legend, Pak Jenderal ya? Iya. Legend itu waktu jabatan di mana? Waktu jabatan di Kementerian Pertahanan. Oke, waktu Sekjen ya? Sekjen sampai Wamen. Ya. Oh, jadi waktu Wamen masih aktif? Masih aktif. Masih aktif? Ya, selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Ya, kemudian 2012 saya purnawirawan, ya, menghabiskan sampai 2014. Nah, menarik sekali ya. Saya pertanyaannya zigzag ini Pak. Orang kan pasti bertanya, pas sebelum saya reformasi itu, kan Pak Safri jadi Wamen itu tahun 2010 sampai 2014. Iya. Dan orang tahu itu masa pemerintahan Presiden SBY. Iya. Nggak mungkin lah kalau nggak dekat dengan SBY dijadikan Wamen kan, kira-kira begitu. Tapi sekarang masih staf khusus ya di Saya penasehat senior. Oh, penasehat senior. Ya, asisten khusus ya, di bidang manajemen pertahanan untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Nah, ya kan? Orang tanya kan, triangle ini SBY, kemudian ada Prabowo, ada Safri Samsudin. Bisa nggak dijelaskan untuk introduction hubungan antara ketiganya dalam 2 kata? dalam 2 kata atau 3 kata? Yang bisa dijelaskan dalam 2 kata adalah silaturahmi dan saling menghormati. Oh, oke. Sebagai sesama jenderal angkatan darat ya. Oke, luar biasa. Pak Safri, saya mau menggoda-goda dulu ya, gini. Seandainya waktu itu bergerak ke belakang lagi, kita bisa memilih, Pak Safri
ingin mengkoreksi nggak eksistensi di 98 itu? Tetap begitu atau Pak Safri ingin, waduh harusnya saya begini dan lain sebagainya? Ya. Ah ini Ada yang harus dikoreksi Oke. dan ada yang harus kita teruskan. Oke. Ya. Oke. Nah, yang dikoreksi dulu. Yang dikoreksi adalah kita punya sikap kita itu terlalu pesimis. Oke. Pesimis terhadap Bagaimana kita harus maju sebagai bangsa. tahun 98 itu ya? Tahun 98. Oke. Ya, karena apa? Tahun 98 itu sebetulnya adalah tantangan menuju kepada globalisasi. Oke. Nah, karena itu tantangan menuju ke globalisasi, seharusnya kita menyatukan semangat persatuan dan kesatuan untuk menjemput era globalisasi. Tapi apa yang terjadi? Kita mengalami degradasi. Oke. Degradasi dari bagaimana semangat persatuan dan kesatuan itu, karena memang kita pada saat itu mengalami distorsi, gejolak. Oke. Itu ditahan dulu Pak. Yang dilanjutkan apa? Yang harus dilanjutkan apa? Yang dilanjutkan adalah bagaimana NKRI ini yang berdasarkan Pancasila harus kita terus tumbuh kembangkan dari generasi ke generasi, termasuk generasi milenial sekarang. Oke, jadi jangan discontinue seperti itu ya, seolah-olah generasi lama muncul kekuasaan baru putus, kekuasaan baru lagi putus begitu. Harus ada kontinuitas untuk hal yang baik tentunya kan. Pak Safri, sebelum kita lanjutkan soal peralihan, karena gini, mau terus terang, sobat RH sekalian pasti ingin tahu cerita Pak Safri ketika peralihan kekuasaan, terutama yang untold story yang belum pernah diceritakan, yang tentu yang bisa dibuka di sini kan. Nggak mungkin juga 100% bisa dibuka. Banyak cerita, misalnya katanya Prabowo dulu kalau dia mau kudeta juga bisa ya kan, Wiranto juga bilang begitu. Prabowo bilang saya ini dekat dengan Habibie, tapi kok ketika terjadi peralihan begitu nggak dikasih tahu ya kan. Wiranto juga membuat buku, Rizal Ramli juga begitu dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali versi-versi tentu dari perspektif personal masing-masing. Tapi sebelumnya saya ingin mengenalkan, kita bikin lagu yang baru dan itu nih mohon maaf mewakili pesimisme tadi. Yaitu judulnya Reformasi Dikhianati. Nah, ini kita baru ciptakan, saya bikin syairnya, idenya, dan eksekutornya ini teman saya Ogi. Ini silakan Ogi, coba kita mainkan. Iya, oke, nggak apa-apa, silakan. Ya, nggak apa-apa. Nih, nah, ya, ini lagu baru dari kami, judulnya Reformasi Dikhianati. Oke. Saya jadi grogi ntar. Kamu nggak akan dia apa ini? Kala itu langit Jakarta membara, ribuan mahasiswa tumpah ruah melakukan aksi hingga malam dan pagi, menuntut satu kata, reformasi. Ke gedung-gedung wakil-wakil mereka tak kenal lelah walau tanpa senjata, hanya berbekal di tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Tapi kini reformasi telah dikhianati. Demokrasi sudah
transaksi. Penguasa sudah lupa diri, oligarki sudah bangkit lagi. Para pencoleng mulai unjuk diri, istana jadi pusat transaksi. Penguasa sudah lupa diri, reformasi dihianati, reformasi dihianati, dihianati. Dia gugup dia. Enggak, lagu ini baru jadi juga. Jadi lagu ini baru jadi tadi. Oh, Baru jadi tadi. Iya tadi. Jadi bahkan syairnya tadi kata awalnya penguasa Jadi- sudah tak ada hati. Sekarang dia pejabat-pejabat sudah tak ada hati yang pada waktu itu. Jadi kalau nadanya dia tanggung jawab. Kalau syairnya Betul. saya tanggung jawab. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih, Bang. Iya. Tapi kamu gugup memang ya. Jadi kita udah 10 lagu itu yang bikin, salah satunya itu. luar biasa. Jadi ada lagu yang kita bikin agak spektakuler tentang Padang Masyar, pemimpin adil. Oh, Iya, nanti saya dengarkan. Kalau Sobat Era udah biasa dengarkan. Salah satunya setiap manusia adalah khalifah, ya kan? Tapi engkau khalifah dari khalifah. Nah, itu maksudnya pemimpin itu khalifah. Tapi dia bisa menyejukkan sebagai mata air, tapi dia juga bisa menghancurkan kalau pemimpinnya nggak adil. Oke, itu terima kasih Ogi ya. Dan biasakan nyanyi di depan jenderal, jangan khawatir. Pak Safri udah pensiun soalnya. Pak Safri, tentu orang menunggu-nunggu apa sih untold story yang ingin Bapak share yang selama ini Bapak belum ceritakan atau tidak ceritakan. Silakan Pak. Pada proses 98, sekedar catatan bagi Sobat Era sekalian, pada tahun 98 itu ada 4 jenderal yang paling tidak berperan, berkuasa, terlihat di situ. Satu adalah Panglima TNI, Panglima ABRI pada waktu itu, Jenderal Wiranto. Yang kedua itu ada Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal juga ya, Subagio HS. Kemudian ada Pangkostrat, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Letjen Prabowo Subianto, dan ada tentu ada legend lainnya, tetapi karena ini Jakarta, Bung, ada Panglima Kodam Jaya Majen TNI Safri Samsudin. Silakan Pak Safri. saya panggilnya Prof. Rafli, Pak Rafli atau Bung Rafli? Bung saja. Karena Bung katanya masih bisa jadi presiden katanya. Oh, oke. Bukan ada Bung Rafli mengikut Bung Karno. Iya, tapi Refli bukan Rafli. Rafli. Refli. Oke, silakan. Bung Rafli begini, saya mempunyai 2 dimensi. Oke. Satu sebagai dimensi prajurit yang menjalankan tugas, satu sebagai manusia biasa yang punya kewajiban bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi apa yang saya kerjakan itu saya pikir yang benar dan saya kerjakan dengan tepat. Saya tidak tahu apakah itu told story, apa itu untold story. Ya. Tapi saya ingin flashback Iya. apa yang saya alami 24 tahun yang lalu ya. 24 tahun yang lalu, yang mungkin itu tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Tetapi tentunya apa yang saya hadapi itu semuanya berkaitan dengan misi saya, tugas saya. Nah, saya beruntung pernah menjalani satu pendidikan militer di Akademi Militer. Tahun 74 anunya. Mulai tahun 71 74 sampai saya lulus di tahun 74. Oke.
Kemudian setelah itu saya bisa masuk kepada salah satu kesatuan yang dibanggakan oleh TNI Angkatan Darat, Kopassus. yaitu pasukan khusus. Iya. Di situ saya mendapatkan satu pelajaran-pelajaran yang keras. Tetapi keras itu adalah untuk melatih pertama integritas, yang kedua untuk melatih kemampuan militer, dan yang ketiga melatih untuk bagaimana kita bertahan menghadapi tekanan-tekanan yang sebetulnya di luar batas kemampuan. Nah, pada saat menjelang Mei 98, ada hal yang tidak bisa saya lupakan, Iya. yaitu pada saat saya harus mengambil keputusan Iya. untuk kelangsungan hidup negara pada waktu itu. Iya. Di dalam prosedur, di dalam instruksi, di dalam berbagai rencana operasi itu sudah digariskan. Kalau kita dalam keadaan yang sangat darurat, maka seorang panglima harus berani mengambil keputusan untuk kelangsungan hidup negara. Kebetulan ini ibu kota negara Iya, di Jakarta. iya. Oke. Sehingga saya mengambil keputusan untuk mengambil alih kendali yang seharusnya itu menjadi porsi dari penanggung jawab keamanan, ketertiban dan masyarakat. Polisi maksudnya. Polisi. Ya. Ya. Tetapi karena situasi pada waktu itu sangat chaos dan tidak dimungkinkan lagi polisi untuk berada di lapangan, sehingga dengan garis perkembangan situasi saya mengambil alih, dan itulah yang membuat saya terus bisa menjaga apa yang menjadi misi saya, yaitu menjaga keamanan ibu kota. Ya, dan ini merupakan tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab siapa-siapa, tanggung jawab operasional yang ada di pundak saya. Itu untold story yang diambang batas antara to be or not to be. Dan itu waktu itu dimohon maaf nih, karena kita harus frankly speaking, itu atas sepengetahuan waktu keputusan itu diambil Panglima TNI, Panglima ABRI, atau itu inisiatif pribadi langsung? Itu adalah pilihan yang kita ambil. Oke. Apakah kita menunggu perintah, atau kita melihat perkembangan situasi yang sangat darurat? Saya memilih perkembangan situasi yang sangat darurat. Oke. Nah, tentunya setelah mengambil alih kondisi situasi Kamtibmas, itu apa yang Pak Saf lakukan? Tentunya koordinasi termasuk juga komunikasi dengan pihak-pihak lainnya. Ya, tentunya pada saat saya memegang kendali komando operasi, saya harus mengkonsolidasikan semua kekuatan TNI yang diperbantukan kepada saya. Saya menerima 174 kali 100 orang. 174 kali 100 orang. Artinya 100 orang itu adalah satuan setingkat kompi. Saya mengendalikan 174 satuan setingkat kompi yang berasal dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang ada di Jakarta. Dan satu kompi 100 isinya. 100. Oke. Plus 154 kendaraan tempur yang berasal dari Angkatan Darat dan
Korps Marinir. Yang kebetulan ada di Jakarta. Diperbantukan. Oh, kepada diperbantukan. saya. Jadi kendali operasi itu tidak dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab operasi itu tidak dipertanggungjawabkan pada panglima-panglima yang lain, tapi dipertanggungjawabkan kepada saya. Jadi saya lah yang bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dan tidak terjadi yang berkaitan dengan operasi di menjaga keamanan ibu kota. Itu pada waktu itu. Itu tanggung jawab itu rentang berapa lama Pak Asap? Itu terjadi kurang lebih sampai dengan 1 bulan. 1 bulan. Jadi dari kira-kira tanggal berapa Mei sampai Ya mulai dari tanggal 14 Mei. 14 Mei Ya, Trisakti plus ya. 30 hari. Oke, plus 30 hari. Ya. Kejadian Trisakti ya awalnya. Ya. Satu bulan itu bisa dibilang sangat powerful dong berarti. Bisa melebihi Panglima TNI, Panglima ABRI. Kekuasaan 1 bulan itu. Secara de facto. Di dalam militer Ya. kita tidak mengenal itu. Oke. Di dalam militer kita mengenal namanya rantai komando. Oke. Jadi pada saat kewenangan kita itu pada satu level, Ya. kita tidak boleh mengambil kewenangan yang lebih besar. Oke. Itu. Ya, walaupun kita tahu kita punya, Secara de facto kita menguasai kita pasukan. menguasai, tapi kita tidak boleh sewenang-wenang menggunakan kekuatan yang ada sama kita. Kekuatan yang ada sama kita hanya kita gunakan untuk merestorasi keamanan di ibu kota, tidak untuk kepentingan yang lain. Oke. Jadi misinya adalah merestorasi keamanan ibu kota dan itu didasarkan pada inisiatif personal tadi kan? Iya. Karena merespon situasi. Ya, jadi memang itu tersurat di dalam surat telegram Panglima. Panglima. Ada telegram nomor 14 Bakorstanas namanya. Oke, jadi Pak Sab ambil inisiatif dulu baru ada surat, bukan ada surat Oh, dulu. tidak. Oh, ada surat dulu. Surat sudah ada. Oke. Jadi surat itu sudah keluar di bulan Januari. Oke. Kejadiannya itu di bulan Mei. Oke, Jadi saya oke. tinggal melihat Oke. ini sudah level mana. Oke. Pada saat level yang harus saya ambil tindakan, saya ambil. Oke, jadi kalau soal kemungkinan eskalasi dan lain sebagainya sudah tersurat di dalam surat. Ya, Tetapi tindakan yang diambil itu adalah situasional. berdasarkan eskalasi. Eskalasi, oke. Jadi Pak Sab, yang menarik adalah ini sudah jadi rahasia umum, ya, rahasia umum on the paper di newspaper, ya, di TV. Persaingan pada waktu itu. Ini saya terpaksa masuk ke wilayah itu ya kan, karena orang pasti akan tahu. Di satu sisi orang bicara waktu itu ada tentara, ada TNI merah, ya kan, dan TNI merah, ada TNI hijau, ada kelompok hijau, ada kelompok merah. Ini mohon maaf Pak, Pasaf itu digolongkan kepada yang ibaratnya strukturnya kesananya ke Pak Prabowo, ya kan, dianggap. Dan pesaingnya Pak Wiranto. Sudahlah, keduanya masih hidup kan, kita ngomong apa adanya aja, ya kan, nggak marah juga ini. It was 24 years ago, ya kan. Tapi akhirnya berhenti dengan pemberhentian Pak Prabowo, diberhentikan. Seolah-olah dia dikorbankan, entah kesalahannya apa. Memang ada isu-isu soal penculikan dan lain sebagainya. Dan Pak Sab setelah itu juga seperti menghilang. Setelah Pangdam, Bapak kemana? Saya ke Mabes TNI. Nah, itu kan saya tahu itu. Biasanya orang-orang yang direkrut ke Mabes sebagai sebagai staf ahli, sebagai apa itu kita tahu lah. Udahlah, kita masyarakat udah pintar semua karena nggak bisa dibohongin ya. Pokoknya biasanya ditarik sebagai staf ahli, sebagai kors ahli, biasanya begitu. Tapi kalau yang ini kan pasti komando-komando, Pangdam, Pangkostrat gitu-gitu. Kalau kita bicara tentang karir militer itu kan. Apa yang terjadi pada waktu itu sehingga kok kesan masyarakat bahwa ada pertarungan di tubuh TNI pada waktu itu? Ya. Itu saya kira satu kesan yang subjektif. Iya. Ya. Kesan yang subjektif. Tetapi perlu diingat bahwa perwira, begitu dia dilantik sebagai perwira, Ya. dia memegang kode etik perwira.
Kode etik perwira itu dia harus pegang teguh dan kita harus taat azas. Ya enggak. Di dalam Sabta Marga disebutkan bahwa marga yang kelima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Nah, itulah yang kita pegang. Jadi kita tidak ada beban. Iya. Beban. Kesan-kesan yang ada itu adalah kesan dari luar, tetapi bukan merupakan satu realita kejadian sebenarnya. Jadi Bung Refli, saya ingin mengatakan bahwa itu adalah kesan subjektif. Ya. Kami tidak pernah memperhitungkan untung rugi, ya enggak. Tetapi yang harus kita jaga adalah bagaimana TNI dalam keadaan solid, baik atasan bawahan dan sesama prajurit. Tapi Pak Saf ya, kenapa kemudian akhirnya Pak Prabowo diberhentikan pada waktu itu? Oke, ada soal kasus penculikan dan lain sebagainya. Akhirnya kan tidak pernah ada prosesnya juga, tidak kalau di dalam hukum tidak ada guilty or not guilty-nya, nggak jelas. Tapi kan it happens, dia diberhentikan dengan pangkat Letnan Jenderal dengan karir yang sangat moncer dengan jabatan terakhir Pangkostrat. Ya itu yang saya katakan, kita mesti taat azas, ya enggak. Apapun yang diputuskan oleh pimpinan terlakukan. Tapi Pak Prabowo adalah dipensiunkan dari militer, punya hak pensiun sebagai militer. Ya itu, dan itu ada proses. Jadi bahasanya dipensiunkan ya? Pensiun. Dan masih tetap hak pensiunnya tetap diberikan? Ada pensiun. Oke. Dan itu. Oh dia tidak bisa dikatakan bahwa dia diberhentikan, tapi dipensiunkan. Dia pensiun. Oke, kalau diberhentikan kan artinya dia tidak pernah tercatat sebagai pensiunan kan? Ini kalau dia diberhentikan masih timbul pertanyaan. Tapi kalau dia dipensiunkan, semua orang punya hak untuk pensiun. Dan itu yang terjadi. Bahwasanya dia pensiun lebih awal, itu adalah keputusan pimpinan. Ya. Waktu itu Pak Sam nggak masuk ya di dalam apa istilahnya komite jenderal? Saya ikut. Oh ikut. Namanya apa? Dewan Kehormatan Perwira. Oh Dewan karena udah lama sekali ya. Dewan Kehormatan Perwira. Ikut. Berapa orang di DKP itu waktu itu? Kita tidak bisa menentukan berapa orang karena kita kan sendiri. Oke, jadi tidak digabungkan jadi satu. Tidak kolosal, ya. Tapi di sendiri-sendiri. Dan jadi, itu ada porsi-porsinya. Oke, berarti Pak Sap waktu itu pernah dipanggil Pak Wiranto untuk memutuskan nasib Pak Prabowo. Oh tidak. Pak Wiranto tidak menjadi ketua. Oke. Di dalam Dewan Kehormatan. DKP siapa ketuanya waktu itu? Ketua kalau tidak salah bintang 3 semua. Oh bintang 3 semua ya. Ada kepala staf Angkatan Darat juga. Oh Pak Bagio ya. Pak Bagio HS ya yang jadi. Pak Wiranto kan sudah Menhankam Pangap dia waktu itu. Menhankam Pangap waktu itu memang rangkap jabatan Panglima ABRI pada waktu itu merangkap gitu. Tapi kesannya ini mohon maaf nih Pak Saf, kebintangan Pak Saf itu sangat kuat moncer ketika jadi Pangdam Jaya, jadi a crucial time-nya di situ. Tapi setelah itu Pak Saf hilang. Ini penonton juga nanya, Pak Saf kemana aja setelah itu? Nah, kita ini kan ini nih mohon maaf Pak Saf ya. Kita ini kan walaupun pengamat, orang di luar kan kita tahu betul yang namanya jabatan-jabatan TNI itu kan. Siapa yang naik, siapa yang turun, siapa yang hilang, siapa yang mandek kan ya. Ada yang bilang, ini mestinya Pak Sam ini bintang 4 nih katanya. Tapi nasibnya cukup di bintang 3. Bintang 3 pun karena ada slotting di luar jabatan teknis teritorial kan. Yaitu sebagai Sekjen waktu itu Dephan ya, Departemen Pertahanan, sekarang Kemhan. Dan kemudian jadi Wakil Menteri Pertahanan. Nah itu kan ibaratnya kita tahu lah, biasanya nyimpang-nyimpang begitu naik pangkat. Tapi jabatan teritorialnya dari Pangdam, mungkin ke Pangkostrat,
ke Kasat, itu Pak Asaf hilang di situ. Iya. Yang pertama garis tangan. Garis tangan, garis tangan, apa lagi ya? Ya. Buah tangan nggak ada. Tapi yang penting saya tidak cuci tangan. Oke. Nah itu yang penting ya kan? Itu. Iya. Nah, saya mempunyai filosofi, ya, bahwa terputar itu tidak tersesat Oke. dan terlambat itu tidak ketinggalan. Oke. Ya enggak? Kita taat kepada penguasa, tapi kita takut kepada yang Maha Kuasa. Ya, sobat era sekalian, nih mohon maaf ya karena hujan. Rupanya koneksi internet kita terputus dan tadi setelah kami cek terputusnya di kita taat pada penguasa tapi takut kepada yang Maha Kuasa. Nah, silakan Pak Asaf dilanjutkan. Nih mohon maaf dan mudah-mudahan koneksi internet kita baik ya. Mudah-mudahan walaupun hari hujan. Silakan Pak Asaf. Apa yang Ya, tadi pertanyaan saya kan soal setelah Pangdam, kan moncer sekali. Pangdam berapa tahun Pak Asaf waktu itu ya? Usia Pak Asaf? 2 tahun? Hah? 2 tahun. Enggak, maksudnya usia. Saya jadi Pangdam usia 45 tahun. Tuh, muda banget kan? Ya. Itu termasuk muda ya? 45 tahun. Nah, 45 tahun jadi Pangdam. Kan moncer sekali tuh karirnya. Dan setelah itu hilang. Jadi legend tahun 2005. 2005 ya? 2005. Ah, berarti 6 tahun kan? 6 tahun nggak naik pangkat. Sementara kita tahu ada orang yang berapa bulan naik pangkat. dari Majen ke legend, dari legend ke jenderal itu hanya hitungan kira-kira berapa belas bulan gitu ya. Oke Pak Asaf, silakan. Iya, pangkat dan jabatan itu buat saya adalah amanah. Ya. Jadi kalau tadi lamanya bintang 2 itu 8 tahun, Iya. kemudiannya buat saya bukan satu hal yang memberatkan, Iya. karena memang saya ingin mengabdi, bukan ingin mencari pangkat. Iya. Ya, jadi kalau saya ulangi bahwa kalau saya terputar itu saya tidak merasa tersesat, dan kalau saya itu terlambat, Iya. saya tidak merasa ketinggalan. Tapi yang tetap ada pada saya adalah motivasi mengabdi. Karena yang saya katakan tadi, saya memiliki integritas, saya memiliki kapabilitas, dan saya percaya diri. Ya enggak, saya tidak pernah memilih pekerjaan yang ditugaskan kepada saya. Jadi apapun saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya bekerja, atasan yang menilai. Terserah atasan punya hak untuk menilai bagaimana kinerja dari bawahannya. Pak Asaf pensiun 2010 ya? Saya 2011. Oh 2011 pensiun. 2011. Sebagai pensiun militer. Pensiun militer ya, 58 tahun ya? 58 tahun. Oke. Pak Asaf kan waktu sebelumnya pernah menjadi pengawal presiden ya, Pas Pampres. Iya. Waktu itu apa jabatan di ke Pas Pampresan? Waktu saya ditugaskan di Pampres, saya mengalami 2 kali penugasan di Pas Pampres. Iya. Pertama pada saat saya kembali tugas dari Aceh. Iya. Selaku komandan kompi bertugas ke Aceh, kembalinya saya mendapat tugas untuk menjadi pengawal pribadi Iya. Presiden Soeharto. Oh ini pengawal pribadi ya? Ya, pengawal pribadi Presiden Soeharto. Bukan ajudan ya? Bukan. Sekarang ada nggak? Pribadi. Pengawal pribadi itu ada nggak sekarang? Bagaimana? Kalau sekarang jabatan pengawal pribadi itu ada nggak? Ada, masih. Oke. Masih. Oh ada pengawal pribadi ya? Ya. Selain Pas Pampres? Ya, waktu itu Pas Pampres di dalamnya ada pengawal pribadi. Oke. Jadi Pas Pampres itu sendiri berapa orang? Pas Pampres itu kan satuan besarnya. Iya satuan besarnya. Nah, pengawal pribadi itulah Yang dibawa kemana-mana? yang ikut terus melekat Oke. kepada pengamanan fisik. Pengamanan fisik. Oke. Ya, Oke. jarak dekat. Iya.
Saya bertugas setelah pulang dari Aceh ditugaskan untuk menjadi pengawal presiden dari Kopassus. Saya bertugas selama 3 tahun. Ya. Setelah itu saya kembali lagi ke Kopassus. Ya. Kemudian saya menggantikan Kapten Prabowo Ya. yang Sebagai sebagai komandan dari Satuan Kopassus yang bertugas di Timur Timur. Oke. Jadi saya rotasi, saya menggantikan Kapten Prabowo. Pangkat waktu itu Kapten. Oh, kapten juga, sama-sama kapten. Kapten ya. Oh, jadi satuan ya? Kita satu angkatan. Satu angkatan ya? Oke, Ya. oke. Jadi beliau kembali dari Timur Timur, saya yang menggantikan. Tapi dari segi usia memang Pak Prabowo lebih tua ya, lebih 1 1 tahun ya. Ya. Dan lahirnya bulannya sama. Bulannya sama, bulan Oktober. Beliau tanggal 17 Oktober lahirnya. Iya, 17 Oktober 1951. iya. Pak Sap 30 Saya Oktober 30 52. Oktober 1952. Nah, kalau tahunnya 52 juga Pak Prabowo itu TNI AD mengarahkan tank ke istana. Oh, itu tahun 52, Pak. Iya, 52. 17 Oktober 52. Itu Pak Kemal Idris. Iya, 1 tahun setelah Prabowo lahir. 52. Ulang tahun Pak Prabowo pertama itu. Iya. Tank diarahkan ke istana ya. Oke. Tadi kan ada dibilang juru bicara Kapuspen ya. Waktu jadi Kapuspen itu kalau nggak salah 2002 2005. 2022 sampai 2002. ya 2002. Ya, sampai 2005. Iya. Saya waktu itu tahu ya ada sebuah media yang tidak pernah mau menyebutkan nama Pak Saf. Tidak pernah mau menyebutkan. Jadi kalau ada keterangan apapun dari waktu itu TNI, nama Pak Saf nggak akan disebut. Saking pemilik media itu nggak tahu punya dendam pribadi, marah pribadi atau apa ke Pak Saf gitu. Pernah nggak dengar begitu Pak Saf? Saya tidak pernah dengar. Oh, karena itu saya nggak pernah. Karena pada saat saya menjadi Kapuspen, Iya, seluruh media itu hadir. memang hadir. Hadir. Saya tahu, tetapi Jadi saya tidak tahu outputnya. oke, ya outputnya. Itulah wartawan di lapangannya yang pusing Wow. karena tidak boleh menyebutkan nama Pak Saf. Wow. Belum tahu, nggak tahu ya. Belum pernah tahu. Oke, tapi saya nggak perlu sebutkan kan nanti media yang bersangkutan malah membantah kan, jadi saling dianggap fitnah ke saya. Oke, Pak Saf, setelah pengalaman Pak Harto tadi sebagai pengawal pribadi Pak Harto, kalau saya baca di internet, wah konon katanya ini yang paling ke Bosnia tadi. Dan pernah menodongkan pistol atau senjata ke agen Israel Mossad, itu yang saya lihat di internet. Iya. Itu gimana kan? Yang mungkin yang historical untold story itu yang Bosnia. Bosnia. Ya. Karena pada saat itu tidak ada satupun orang yang tahu apakah presiden akan mengambil keputusan pergi ke Sarajevo atau tidak. Tahun berapa itu? Tahun 95. Tahun 95. Oke. Ya. Oke. Tidak ada yang mengetahui. Iya. Laporan diberikan terus. Iya. Setiap pagi saya berdiri di depan pintu setelah presiden selesai sholat subuh. Angkatan berapa? Pangkat apa waktu itu Pak Saf? Ya Pak? Pangkatnya waktu Pangkat saya sudah dan grup grup A. Iya, dan grup A Kolonel. kolonel. Oke. Ya. Oke. Jadi saya melaporkan perkembangan di Bosnia, tetapi beliau hanya mengangguk saja, tidak memberikan satu putusan. Ya. Sampai dengan jam J pemberangkatan, beliau belum memberi satu keputusan. Apakah akan berangkat atau tidak? Ya. Oke. Yang kita bisa jadikan pegangan adalah pada saat beliau ketemu dengan Presiden Kroasia di Zagreb. Oke, di Zagreb ya. Ya, kemudian beliau menyampaikan beliau mau pamit sebentar, mau pergi ke Bosnia, ke Sarajevo. Jadi sampai Zagreb pun belum tahu akan ke Bosnia apa enggak. Dan itu pun tidak diberikan instruksi kepada kami, tetapi dia sampaikan kepada Presiden Kroasia, dan saya menangkap itu sebagai instruksi berangkat.
I see. Dan itu disampaikan karena laporan intelijen. Waktu itu dan pas pampresnya siapa? Waktu itu dan pas pampresnya kalau saya tidak salah adalah Mayor Jenderal Yasril. Yasril. Ya, Oke. saya kalau tidak salah. Iya. Ya. Hingga itu menjadi keputusan berangkat dan memang sudah standby, tapi jadi atau tidak itu belum tahu. Waktu itu berapa personil yang dibawa? 26 personil. Oke. Dan itu menyewa pesawat Antonov dari Rusia. Pesawat gede itu Antonov ya? Antonov. Iya, pesawat besar kan Antonov? Antonov kecil. Kecil ya? Oke. Antonov masuk. Iya. Dan sudah ditentukan siapa yang berangkat, ada media juga ikut di situ. Dan sampai ke sana. Ya, jadi satu rombongan Antonov itu berapa orang? 26. Oh, termasuk tenaga pengaman 26? Pengamannya itu cuma 2 orang. 2 orang? Saya dengan seorang kapten dari CPM. Oke. Ya. Oh, cuma 2 orang aja ya? Oke. Kemudian ada Panglima, ada Menteri Luar Negeri, Sesnek, Ajudan. Panglimanya waktu itu Faisal Tanjung. Oh, Faisal Tanjung ya, Pak Faisal Tanjung ya, tahun 95 ya. Dan kita mengikuti prosedur. Kebetulan saya berinisiatif untuk ingin menandatangani pertanggungjawaban perorangan apabila terjadi kecelakaan. Ya enggak. Jadi saya ambil, tapi kelihatannya ada feeling beliau melihat orang sibuk mengisi formulir. Kemudian beliau bertanya pada saya, mana formulir saya? Saya bilang sedang saya isi sini. Beliau isi sendiri dan tanda tangan sendiri. Formulir untuk Pak Harto. Pertanggungjawaban perorangan apabila terjadi. Ya, kalau something happen berarti dia sudah tanggung jawab sendiri. Ya. Pak Harto ngisi sendiri. Langsung isi dan tanda tangan sendiri, serahkan kepada awak pesawat. Dan baru pintu ditutup dan kita berangkat. Tapi saya sudah melakukan. Dan awak pesawatnya orang Rusia semua? Ya, orang Rusia. Yang disewa oleh PBB. Dan tapi saya sudah menyiapkan vest anti peluru yang ketebalannya bisa sampai 12,7 di bawah tempat duduk dan di samping tempat duduk presiden. Ya. Jadi beliau pernah pakai nggak itu sampai waktu turun? Nggak. Tidak pernah pakai. Tapi beliau minta supaya saya menyimpan, memegang, dan minta supaya disimpan di Taman Mini. Oh, sampai sekarang ada di situ? Saya kira masih ada. Itu milik PBB. Lalu? Tapi beliau juga punya sendiri. Ya, dan sendiri itu ya saya diminta untuk istilah Jawanya dicangking saja gitu. Dicangking. Ya. Nah, itu sampai pemberangkatan hitungannya 6 jam. Oh, Zagreb Sarajevo itu 6 jam? 6 jam dengan pertemuan. Oh, dengan pertemuan. Jadi 3 jam pulang pergi. 3 jam bertemu. Dan hitungannya 6 jam. Jadi semacam 6 jam di Jogja lah. Jadi dari Zagreb, Sarajevo, balik lagi Zagreb. 3 jam. Itu 6 jam dengan pertemuannya. Dengan pertemuannya. Bertemu siapa waktu itu? Bertemu dengan Presiden Bosnia. Siapa namanya waktu itu ya? Saya enggak kenal Presiden Bosnia, dan itu masih sangat sulit ya itu karena potongan keju pun itu dianggap barang mewah. Ya, jadi waktu ini kan Bosnia waktu itu diinvasi Serbia ya? Iya, jadi pada saat itu di Bosnia itu masih terbelah. Ada Serbia menghadapi Bosnia dan ada PBB. Jadi lapangan terbang itu panjangnya dikuasai oleh Serbia, lebarnya dikuasai oleh Bosnia. Kemudian di dalamnya ada pasukan PBB. Jadi kita mendarat dan kita take off itu
12,7 dari Serbia itu mengikuti terus sampai kita mendarat dan kita naik lagi diikuti sampai kita terbang melintas. Yang ngikutin pesawat juga? Bukan, dari bawah. Oh, radar. Pesawat penangkis serangan udara. Oke, Ya, oke, pasang. oke. Oke, dia siap-siap ya. Siapa tahu Ya. ini pesawat. Karena 1 hari sebelumnya mereka berhasil menembak utusan PBB di Bosnia, Yang nembak Bosnia atau Serbia? Serbia. Serbia. Dan itu menembus ke pesawat, untung kena tas ajudan. Jadi pelurunya bersarang di tas ajudan. Oke. Ya. Nah itu yang membuat pertimbangan intelijen dipertimbangkan untuk tidak menuju. Ke sana. Tapi beliau Turun. tetap mengambil keputusan berangkat pada saat yang beliau tentukan sendiri. Oke. Hari apa waktu itu kalau masih ingat? Saya kurang terlalu. Oke. Bulan lupa juga sudah. Saya musim panas ya. Musim panas. Iya. Oke. Musim panas. Saya hanya bertanya kepada beliau, Iya. Bapak ini kenapa dalam suasana begini Bapak Presiden masih sempat untuk berkunjung? Jawabannya singkat saja bahwa kita negara pemimpin non-blok Ya. GNB ya. dan kita tidak punya biaya, kita tidak punya budget. Tapi teman kita sedang susah. Jadi kita berkunjung saja Oke. untuk memberi simpati sambil memberikan pendapat-pendapat dan pandangan. Itu yang beliau sampaikan dan suasana memang pada waktu itu sangat tidak comfortable karena kamar mandi pun tidak ada airnya. Oke. Ya, jadi ya seperti biasa kita di kampung pakai ember. Oke. Jadi itu memang karena suasana perang, Perang itu ya. gitu ya. Ya, Oke, suasana semua instalasi apa barangkali bermasalah ya. Iya, iya. Dan kita melewati istilahnya itu lorong penembak. Oke. Ya, lorong penembak. Nah, saya juga tidak tahu sebab sebetulnya konvoi Panzer itu sudah disiapkan di mana Presiden untuk. Tapi beliau naik sendiri di tempat yang beliau tentukan. Oke. Konvoi Panzer dari Panzer Bosnia. dari PBB. Oh, PBB. Jadi semua warnanya sama, putih. Oke, oke. Sudah disiapkan sebetulnya, tapi beliau naik di tempat yang lain ya. Nah, kita menyesuaikan aja. Oke. Ada kejadian apa waktu itu? Aman-aman aja ini. Kita melewati lorong penembakan. Atasi pertahanan melaporkan bahwa ini kita memasuki lorong penembakan. Biasanya mereka itu tidak terbidik, asal nembak aja. Mau kena mau enggak itu yang penting mengganggu saja. Oke. Ya. Tetapi pada saat kita di Sarajevo, pada saat terjadi pembicaraan antara kedua presiden, memang terjadi ledakan. Oke. Ya, ledakan. Tapi ledakan itu tidak mengganggu jalan pertemuan. Cuma memang disiplin waktu itu yang menentukan presiden. Jadi Presiden Soeharto maksudnya. ya, menentukan jam sekian konferensi pers oleh Menteri Luar Negeri dan sekian harus berangkat. Jadi kalau kita hitung ya 6 jam. Menteri Luar Negerinya Pak Ali Alatas. Ali Alatas, Alex ya. Pak Alex ya, almarhum. Oke, yang Mossad itu gimana ceritanya? Kok ada menodongkan Mossad? Saya kira itu untold story yang nggak usah kita bicarakan lah. Oke. Ya, Pak, kejadiannya di mana itu? Di New York. Oh, di New York. Ya, Oke. ya, itu sebetulnya itu cuman kesalahpahaman. Tapi itu semuanya benar. Menjalankan prinsip-prinsip keamanan, tidak ingin mengambil risiko terhadap siapa yang dia. Waktu itu ngawal juga. Ya, waktu itu kan Ishak Rabin juga membawa pengawal. Ya. Karena mau ketemu presiden kita, Ya. ya saya harus mempersiapkan. Oh, itu acara PBB ya? Saya nggak tahu itu acara PBB mungkin ya. Iya, biasanya kan kalau kepala negara itu kan acara PBB. Ya, jadi ini ya pertemuan yang istilahnya itu accident aja ya gitu.
Nggak direncanakan ya, pas Tidak di sana Ya, mau. Ya. Lalu kenapa todong menodong akhirnya? sebetulnya tidak tolong menodong. Iya. Ya enggak. Dia waspada, saya lebih waspada. Ya, biasanya kewaspadaan itu ditentukan dengan bagaimana kesiapan kita. Iya. Itu jangan dianggap todong menodong. Iya. Tapi itu adalah kesiapan masing-masing. Tapi sudah keluar tapi senjata Iya, sudah. semuanya sudah Mengeluarkan senjata. ya, semuanya kita sudah keluarkan. Tetapi akhirnya ada tahu bahwa kita sama-sama bertugas. Oke. Jadi oke. Ya. Oke. Itu biasa. Oke. Itu bukan luar biasa. Oke. Waktu itu tahun berapa itu? Pangkat Tahun-tahun kalau nggak salah itu tahun-tahun pangkat saya kolonel. kolonel ya, udah kolonel ya. Oke. Mudah-mudahan saya sebelum kita ke bagian current current situation ini, karena kan yang namanya tentara tidak pernah mati ya. The soldier never dies ya kan, kalau gitu. Nah, coba kita lihat dulu bagaimana aspirasi sobat era sekalian sebelum kita bicara current situation ini. Gimana, mantap kopinya? Mantap kali. Kalau mantap kali, cadangan masih banyak. Man ini nggak bisa tidur kita ini. Nggak bisa tidur. Coba kita lihat, ada pertanyaan nggak yang ini, yang relevan untuk saya tanyakan ya. Jadi kalau di sini Pak Saf biasa orang kita bahas apa dia ribut sendiri soal PKI lah, soal apalah, soal FPI juga kadang-kadang dibahas juga gitu ya. Gitu. Yang jelas ini banyak yang bilang, waduh dulu Pak Saf paling ganteng nah. zaman Pangdam Jaya gitu kan, paling terkenal dulu. Saya pernah lihat di TV sekali Pak Saf keliling kota pakai Panzer, pernah ya? Keliling kota pakai Panzer. Itu waktu itu pas tanggal berapa ya? Itu tanggal 13. Tanggal 13 ya? Ya. Setelah insiden Trisakti itu ya? Oh sudah. Ya. Trisakti 12. Iya 12. Ya. 13-nya 13 sudah mulai pembakaran. Oke. Oh waktu itu 14 ya? Ya, 14. Keliling pakai itu. Saya lihat juga soalnya di televisi. Oke, penjelasan mantap. Musim panas memakai mantel apa tak kepanasan Pak? Mantel anti peluru ini beda lagi. Itu. Oke. Dibilang ada tentara profesional yang saya kagumi Bang Safri Samsudin dari Hernal Ferry. Kemudian Oke, saya lompat sini ya. Jadi karena banyak sekali komentar susah saya membacanya satu ya, lihat sketching area-nya. Oke. Pak Saf, yang saya katakan tadi kan, yang namanya tentara tidak pernah mati, gitu. Kalaupun dia itu tidak pernah kalah juga, dia cuma istirahat sebentar, sudah itu melawan lagi, kira-kira begitu kan. Nah, Pak Saf, setelah pensiun atau sebelum pensiun sebenarnya Pak Saf sudah mulai berubah haluan agak sedikit-sedikit mulai ke politik. Pak Saf sekarang di Gerindra? Enggak masuk ya? Jadi saya setelah selesai menjalankan tugas di Kementerian Pertahanan, Ya. saya mengupdate defense capability saya di NATO School. Oke. Ya, NATO School di Jerman. Jerman. Berapa lama? Jadi selama 2015 Ya. sampai 2019 Di Jerman. di Jerman dan Italia. Oke. Di sana di Jerman ada NATO School, Ya. di Italia ada NATO Defense College. Oke. Atas biaya? My personal. Oke. Tapi saya mendapatkan kemudahan. Ya, saya dapatkan kemudahan mungkin karena pada waktu itu saya 5 tahun di Wamenhan. Ya. Dan saya sering mengadakan interaksi International Defense Cooperation. Oke. Sehingga pada saat saya mengapply, Ya. saya diterima dengan mudah. Oke. Tapi itu
bukan course yang punya gelar. Oke, jadi itu Jadi itu adalah non gelar ya. upgrading course. Upgrading course. Oke. Jadi kita boleh memilih apa materi yang kita. Nah, saya itu ke sana. Ada management crisis, Oke. ada energy security, Ya. ada cooperation security among the NATO. Ya. Itu saya ikuti setiap tahun. 2015 sampai 2019. Nah, Tapi tidak stay di sana. Tidak, setelah Tidak. selesai pulang. Oh, jadi Ya, pergi pulang ya, pergi pulang ya. Pergi pulang dan tahun 2019 Menhan Prabowo menjabat, kemudian saya bergabung di Kementerian Pertahanan, tapi untuk sebagai advisor kepada Mentan. Saya tidak terlibat lagi dalam struktur. Oke, jadi Saya hanya advisor sebagai kepada Menhan Kepada saja. Menhan saja. Struktur tidak ya. Tidak, saya khusus Oke. untuk manajemen pertahanan. Jadi bisa dibilang Pak Saf sebenarnya 2015 2019 hilang dong. Iya, saya tidak ada. Oke. Tapi tahun 2018 Ya. saya diminta pulang Oleh Pak Prabowo. bukan. Oleh? Waktu itu belum kampanye. Ya. Oleh Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla Oke. untuk bisa membantu pemerintah sebagai wakil ketua organizing committee Asian Games. Oh, Asian Games. Ya. Oh, Pak Saf wakilnya. Wakil dari Erick Thohir. Wakil dari Erick Thohir. Erick Thohir ex officio sebagai ketua KOI, Iya. dan saya diminta untuk membantu, tapi khusus mengangkut mengenai mesin kerja untuk melancarkan mesin kerja Asian Games. Dan setelah selesai, saya kembali lagi ke Jerman. Oke. Relatif karena kesan di masyarakat Pak Saf, ini mohon maaf nih bahasanya nggak tepat ya, kayak dianggap proksi Pak Prabowo juga ya. Proksi. Iya. Saya memang dengan Pak Prabowo berteman dan tidak pernah terputus pertemanan saya Oke. dan silaturahmi. Bahwasanya beliau masuk politik, beliau berbisnis, saya tetap di militer. Oke. Ya, jadi tetap hubungan berjalan seperti biasa. Walaupun saya tidak ikut Gerindra. Tidak ikut kampanye, ikut nggak kemarin? Tidak. Saya ikut pada saat sudah mau Di ujung. di ujung. Di ujung. Oke Pak Saf, ini terpaksa saya bicara lagi tentang the next ya, ke depan. Mungkin bolong-bolong Pak Sobat Erasawan, silakan nanti ya ditanyakan kalau ada yang bolong-bolongnya. Tahun 2024 diperkirakan Pak Prabowo kan akan nyalon lagi. Karena Insya Allah, karena sudah. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Pertama, mendengar langsung dari Pak Prabowo. Kedua, memang sudah ada deklarasi sekarang ini yang dilakukan Dasko, yang dilakukan oleh beberapa anggota Gerindra di beberapa tempat. Dan eskalasi pasti akan meningkat sampai 2023 pas saat pendaftaran kan begitu. Pak Saf terjun politik nanti. Saya ikut mendukung dan membantu. Oke, tentu Tapi Pak. saya tidak masuk di dalam Struktur resmi. Gerindra. I see. Tapi sangat mungkin ikut dalam struktur tim kampanye mungkin ya. Ya. Oke. Pak Saf, apa yang katakanlah mendorong Pak Saf untuk ikut dalam politik seperti ini? Ini kan sudah high politik. Ya. Saya aja belum pernah juga, walaupun tidak pernah di militer dan ngikutin atau perkembangan politik terus-menerus, tapi belum pernah jadi tim sukses manapun sampai saat ini. Saya memang tidak terjun secara organisasi. Ya. Ya. Tapi saya melihat bahwa negara kita ini masih bisa maju. Kita masih punya potensi 270 juta. Kita masih mempunyai potensi sumber daya alam. Ya, oleh karena itu kita memerlukan pemimpin yang nasionalis religius untuk meneruskan apa yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi sekarang. Itu. Jadi itu yang
inspiring saya untuk ikut. Dan saya melihat Pak Prabowo mempunyai niat, dan kalau dapat kesempatan dan Tuhan berkehendak, insya Allah dia akan terus melanjutkan apa cita-cita dari para pendahulu kita. Ini karena Pak Sap mengenal baik Pak Prabowo atau karena Pak Sap teman Pak Prabowo? Ini mohon maaf, keduanya kan kurang lebih Saya sama. kira saya dua-duanya. Dua-duanya ya. Gitu. Teman iya, tapi mengenal baik juga iya. Saya tahu. Gitu. Tapi banyak orang yang kemudian menduga macam-macam dengan Pak Prabowo ya. Iya. Karena profilingnya itu kan profiling pertama adalah profil dari menantu penguasa Orde Baru, kan begitu. Kemudian juga termasuk jenderal yang tajir, ini mohon maaf Pak Prabowo ya padanya saya kan. Kemudian sekarang ini bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi yang banyak mengecewakan orang karena mereka berharap Pak Prabowo memimpin oposisi dalam tanda kutip ya. Tapi tentu Pak Prabowo punya sikap sendiri, mungkin juga Pak Saf gitu. Nah, terhadap sepak terjang Pak Prabowo selama ini, ya Pak Saf ada keberatan atau Pak Saf melihatnya sesuatu yang justru strategis? Saya kira kita mesti lihat dari aspek strategi. Ya, bagi seorang militer, Ya. dia memegang prinsip asas-asas yang berlaku di dalam suatu peperangan, Ya. yaitu memegang teguh tujuan. Iya. Dan tujuan itu harus memiliki strategi. Oke. Dan strategi itu harus memiliki pemusatan kekuatan. Tetapi dalam menjalankan strategi, maka harus penuh dengan kewaspadaan. Jadi berbagai macam polemik-polemik itu hal yang biasa terjadi, ya. Dan tentunya pro kontra itu manusia tidak ada yang sempurna. Ya, jadi saya berpendapat hal itu normal. Saya mengatakan bahwa kalau tidak kenal maka tidak sayang. Ya, jadi saya mengenal, ya, saya mengenal dengan baik. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi saya tahu bahwa nasionalisme, patriotisme, dan semangat membela konstitusi itu selalu melekat sejak dia letnan. Oke. Dan saya tahu betul itu. Pak Saf satu angkatan di Akmil. Ya, saya di Akmil beliau lebih dulu. Lebih dulu 1 tahun. Kemudian kami lulus bersama-sama. Oh, sama-sama 74 ya. Tapi di Akmil kita sempat bersama-sama di dalam pangkat dan tingkat. Oke. Ya. Oke, artinya sudah kenal di Akmil. Sejak Akmil, ya. Sejak Akmil Kami ya. satu pavilion, satu tempat tinggal. Oke. Ya, itu. Tapi orang bilang Pak Prabowo temperamen. pernah berkelahi atau dimarahin? Oh, Sama tidak. Pak Saf? Enggak ya. Ya. Semua orang mempunyai tingkat-tingkat seperti itu. Ya. Level tertentu level temperamen tertentu ya. Pak, ini ada yang bertanya ya. Peristiwa Mei 1998 adalah kudeta, nggak ngerti juga ya kudeta dari apa ke mana. Nanti di komentar aja Pak Sap secara umum ya. Pak Sap, tolong kasih tahu Pak Prabowo sebaiknya beliau jadi penasehat saja. Bantulah yang muda-muda untuk membangun bangsa ini, itu lebih mulia. Itu lebih mulia. Kemudian dia bilang begini, nasionalis religius insya Allah Pak Anies bisa ya. Pak Safri, apa tujuan Prabowo ikut gabung ke Jokowi? Kemudian ada bilang Prabowo 2024. Kemudian jawaban Pak Safri lugas, tegas, mantap, ya kan? Oke, kemudian ada yang bilang tolong tanyakan KM 50 gitu. Kemudian nih baru jenderal bukan yang kayak sekarang nurunin baliho sama joget-joget sambil ngopi ya. Allahu Akbar. Saya nggak nyebut nama tapi pasti kita tahu semua kan. Pak Saf silakan komentarin secara umum ya. Ya, Ini ada juga nih katanya Pak Jenderal Safri Samsudin inilah
James Bond-nya Indonesia. Ada juga yang bilang begitu ya. Mudah-mudahan ada lagi TNI seperti beliau, walaupun aku tahu dari sejarahnya saja. Oke, gimana? Saya adalah warga negara yang menjadi prajurit yang memegang teguh jati diri sebagai tentara rakyat yang tidak boleh berpisah dengan rakyat. Saya 44 tahun Ya, dibiayai oleh rakyat. oke. Ya, Setelah saya pensiun, saya punya kewajiban moral untuk mendharma baktikan apa yang pernah diberikan oleh rakyat kepada saya. Ya, itu salah satu pegang saya. Ya. dan oke, mungkin yang lebih ini lagi. Kalau penilaian dengan adik junior Pak Safri ini gimana? Kan reformasi tahun 98 itu ingin mengakhiri ya dui fungsi ABRI atau dui fungsi TNI. Jadi yang tadinya TNI ada dalam politik, misalnya jadi ex officio langsung menjadi anggota dewan, kemudian anggota MPR, kemudian bisa jadi gubernur, bupati, wali kota tanpa harus pensiun. Sekarang kan sudah diakhiri semua setelah reformasi. Tapi ada kecenderungan akhir-akhir ini banyak orang yang menganggap kok ini TNI sudah mulai main politik lagi. Seolah-olah bahwa career path itu tidak bisa dilampaui kalau tidak nyantol ke politik. Ya kan? Maka tidak heran kemudian justru urusan jenderal-jenderal TNI ini termasuk Angkatan Darat misalnya, itu urusannya adalah urusan safari politik atau urusan ikut berkubang dalam isu-isu politik atau urusan beraliansi dan berkolaborasi dengan kekuatan-kekuatan politik tertentu. Penilaian Pak Saf. Ini yang harus kita waspadai. Iya. Kalau kita konsisten Iya. dengan amanat undang-undang, Iya. baik undang-undang TNI maupun undang-undang dasar, Iya. bahwa politik tentara adalah politik negara, yaitu undang-undang. Dia tidak akan pernah melenceng dari situ. Nah, ini yang harus diwaspadai. Saya menyampaikan kepada teman-teman saya yang masih aktif bahwa kata politik itu menggelitik bagi kita yang profesional. Iya. Itu. Oleh karena itu, pegang teguh apa yang tersirat di dalam Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Itu. Sebab ini adalah kunci dasar. Itu. Dan ya, kalau kita tidak waspada, kita bisa terbawa. Dan ada 1-2 orang yang terbawa. Saya senang mendengar ya. Ada 1-2 orang yang terbawa ya. Dan Secara institusi nggak terbawa. Tapi kalau 1-2 orang itu memegang institusi kan gawat juga. tetapi jangan lupa Iya. bahwa institusi itu adalah institusi yang tegas dan keras terhadap itu. Oleh karena itu, yang dibutuhkan dalam tentara nasional ini adalah kepemimpinan yang solid, baik di tingkat atas sampai kepada pelaksana di lapangan. Ini adalah alat kita, gitu. Karena kita sudah diberi rambu-rambu, kita sudah diberi navigasi. Tugas kita adalah menjaga, jangan menabrak rambu-rambu dan tetap pelihara navigasi. Dan itu diperankan oleh pemimpin-pemimpin militer. Oke, Pak Saf, sekalian aja saya tanya macam-macam ya, soal dijawab enggak itu soal lain. Misalnya pemilu atau pilpres termasuk. Banyak orang yang mengatakan bahwa TNI, Polri, BIN terlibat di dalam proses kontestasi seperti ini. Tidak hanya pilpres, bahkan pilkada pun bisa dilakoni. Karena orang tahu betul bahwa yang namanya kekuasaan politik itu adalah resources. Ya. Bagi apa aja, gitu. Komentar Pak Saf. Saya tidak mengingkari terjadinya oknum-oknum yang berada di dalam pengaruh-pengaruh itu. Iya. Ya enggak. Akan tetapi yang paling penting adalah
rakyat yang berdaulat harus jeli dan tegas melihat instrumennya. Ya. Sebab ini adalah instrumen negara. Ya. Negara itu adalah rakyat, pemerintah, dan wilayah. Jadi sangat diharapkan bahwa kontrol sosial rakyat terhadap tentara, kontrol sosial rakyat terhadap aparat-aparat pemerintah lain itu lebih pekat, ya, lebih pekat. Sebab antara kedaulatan rakyat dengan pelanggaran-pelanggaran itu kadang-kadang kecil sekali batasnya. Oleh karena itu kedaulatan rakyat harus ditampilkan di depan untuk bisa menjadi panglima terhadap kemungkinan pengaruh aparat-aparat terhadap politik. Kita tahu beberapa negara juga mengalami hal yang sama, oknum-oknumnya, dan ini yang harus diwaspadai. Harus diwaspadai, gitu. Jadi kita tidak jangan kita taken for granted. Itu. Oleh karena itu kontrol sosial media terhadap tentara, militer itu sangat penting. Sangat penting. Karena walaupun ngeri-ngeri kerusakan tentara adalah kerusakan terhadap negara. Kita mesti jaga. Pak Saf, misal salah satu isu ya yang karena gini, kadang-kadang kan kita ini sebagai pengamat sering dibantah isu, wah nggak benar gitu-gitu. Padahal yang namanya pengamatan itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tetapi menguji ketajaman insting, feeling, ya, logika, cara berpikir. Misalnya isu tentang perpanjangan masa jabatan. Masa jabatan perwira, ya kan? Yang tadinya 58 ingin 60 misalnya, perwira tinggi. Kan terlihat betul. Begitu ada tentara yang katakanlah diangkat sebagai panglima, diangkat sebagai katakanlah bintang 4, segera politik mengerumuni kan, langsung dicap, wah ini untuk jadi presiden masa depan, untuk jadi presiden sekarang, wakil presiden dan lain sebagainya. Padahal dia sendiri masih aktif. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Apa nggak perlu itu namanya jedah TNI dalam masuk politik. Jadi jangan sampai pensiun hari ini langsung dia berpolitik praktis, atau bahkan belum pensiun maksa pensiun. Untuk itu satu poin. Nah, poin kedua adalah ya soal menjaga profesionalisme TNI ini agar jabatan-jabatan itu tidak digantungkan pada relasi politik yang kita dengarkan hari ini. Salah satunya adalah ya misalnya tadi ketika ada isu pensiun mau diperpanjang misalnya, kan orang selalu berimajinasi kan, wah ini kepentingan siapa ini, ya kan? Apa kepentingan orang yang saat ini barangkali mau pensiun, ya kan? Nah, yang seperti itu kan memprihatinkan, Pak Saf. Apa jalan keluarnya? Memang kita mesti lihat dulu konstelasi militer secara universal. Ya. Kalau kita lihat pemimpin militer secara operasional itu memang seperti umpamanya Singapura, mereka sudah memperpanjang masa umurnya. Di negara lain ada yang umur 60 tahun, ada 62 tahun. Nah, kita memang juga perlu memikirkan. Tetapi kita jangan mencampur adukan. Bahwa kita ingin memperpanjang umur, tapi untuk mengoptimalkan resources untuk mission. Nah, terkadang ini tergelitik dengan satu isu-isu, dan mohon maaf, kadang-kadang politisi kita juga genit juga melihat ini. Padahal tidak hanya politisi, netizen, masyarakat juga genit juga. Nah, belum apa-apa baru dilantik sudah bilang cocok jadi calon presiden, kan kira-kira begitu. Jadi ini sebetulnya berpengaruh kepada figur kita itu. Kalau di tempat lain nggak ada, karena setelah pensiun dia istirahat dulu berapa tahun, baru masuk politik. Amerika umpamanya, Colin Powell dia setelah pensiun dia 2-3 tahun istirahat, baru dia
bergabung. Itu aturan atau etika? Itu adalah internal etika. Oh, internal etika ya. Internal etika yang dibuat. Nah, kita kadang-kadang tergelitik hal-hal itu. Tapi kuncinya adalah personal integration dari pemimpin kita. Itu. Soalnya orang kan khawatir kalau misalnya tidak ada jeda, istilah mungkin masa probation ya, probation period. Kalau nggak ada jedahnya itu, maka bisa saja dia menggunakan resources ketika aktif untuk persiapan. Iya. Kan berbahaya jadinya, menarik-narik TNI dalam politik akhirnya. Ada satu hal, Bung Refli, yang kadang-kadang masyarakat tidak begitu memperhatikan. Seorang militer, apapun jabatannya, begitu dia lepas dalam jabatan itu, apalagi pensiun, nol, kembali ke zero dia punya strong. Iya. Apakah dia mantan panglima? Apakah dia mantan komandan? Iya. Ya. Ini bukan tahun 50. Iya. Karena di tahun 50, kalau saya jadi komandan batalion, seluruh suku saya ikut. Iya. Saya kira di mana-mana itu, di Padang, di mana terjadi. Tapi sekarang tidak. Kita terdiri dari berbagai macam suku yang mempunyai etika. Jadi kalau kita sudah pensiun, lepas dari jabatan, belum pensiun, lepas dari jabatan, hilang semua. Hilang dalam arti kata yang tinggal satu, dignity ya, martabat. Ya, martabat. Jadi pada saat dia menjabat, dia tidak memelihara martabat. Begitu dia sudah tidak menjabat, orang tidak akan memperhatikan dia lagi. Oke. Ya, dan itu penting sekali. Jadi jangan kita menyalahgunakan wewenang yang bisa mengorbankan dignity, kehormatan. Sebab kehormatan itu yang membawa kita ke liang kubur. Iya. Penghormatan selesai pada saat kita tidak lagi menjabat. Ini kan kadang-kadang memprihatinkan soalnya. ini ada yang tanya yang nakal ya. Pertanyaannya, ada pertanyaan terhadap situasi negara, oke. Tapi dia bilang ini, tadi persis mana ya, Pak Jenderal, bagaimana pandangan Bapak terhadap perkembangan situasi? Oke, Pak Jenderal, buzzer RP itu boleh dipelihara negara. Tanya gimana? Sekarang TNI, Polisi, dan Satpol PP sama, tidak ada bedanya, tidak ada wibawanya. Padahal dahulu TNI disegani di negeri ini. Ini apa ya? Pak Jenderal, bagaimana pandangan Bapak terhadap perkembangan situasi? Oke. Ada yang mempertanyakan begini, nah ini tadi, sebagai sahabat dekat Pak Prabowo, apakah Pak Jenderal Safri tahu tentang diamnya Pak Prabowo terhadap pendukung-pendukungnya dulu seperti Habib Rizik, Habib Bahar, dan lain-lain ingin ulama kita supaya tetap menjadi panutan, ya. Tapi kita juga harus melihat bahwa perkembangan umat Islam itu sekarang juga sudah bergerak lebih maju. Jadi ini juga berpengaruh kepada nilai-nilai ulama kita. Kita ingin ulama kita itu menjadi panutan. Ya kita memang melihat beberapa fenomena, ya. Tetapi mudah-mudahan kita semua dibukakan jalan, ya. Dibukakan jalan untuk menempatkan ulama kita di posisi yang tepat, dan umara juga bisa menjaga ulama kita. Gitu. Oke. Susah kalau nanya orang yang terjaga. Tapi ini ada pertanyaan yang nakal nih, izin Jenderal, apakah Anda dikandangkan pihak-pihak tertentu agar tidak menjadi saksi peristiwa tragedi 98? Sebab dinilai dapat mengancam mereka yang menjadi pimpinan. Bung Refli, saya 4 kali dalam pemeriksaan. Oke. Dalam kaitan 98. Oke. Pemeriksaan baik itu yang dilakukan oleh pemerintah, maupun yang dilakukan oleh internal TNI. Dan pada tahun 99, pemerintah
dalam hal ini presiden, Ya. menjawab apa yang menjadi alegasi terhadap diri saya Ya. pada kerusuhan Mei 98. Ya. Dan itu dipertegas dalam surat presiden kepada Komisi Nasional Presiden Habibie ya. Ya, pada saat Presiden Habibie. Ya. Nah, itu surat resmi. Jadi ya mungkin kita juga bisa paham apa dugaan orang. Ya. Tetapi yang penting bahwa proses ini tidak dibiarkan. Tidak dibiarkan. Saya melalui pemeriksaan TGPF, Ya. saya bahkan TGPF itu tim gabungan pencari fakta ya, Ya. yang dibentuk oleh Komnas HAM ya. Oke. saya kemudian juga saya dimintai kesaksian oleh institusi saya, oleh pemerintah, Ya. sampai dengan beliau mengambil kesimpulan, pemerintah, Ya. presiden mengambil kesimpulan. Jadi kata dikandangkan itu memang bagi orang yang saya tetap memelihara fighting spirit saya, ya. Jadi tetap itu saya anggap sebagai pemacu. Iya, 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 iya. Tapi ada satu yang kemudian sampai sekarang yang menjadi masih misteri ya Pak Saf, yaitu kita tidak pernah bisa menemukan bagaimana hilangnya nyawa mahasiswa Trisakti itu. Berapa, 4 orang atau 5 orang gitu ya. Sampai sekarang kan mereka selalu menuntut tuh awal-awal ya. Sekarang mungkin udah capek, udah bosan, udah tua-tua orangnya. Ya. Pelaku penembakan itu sampai sekarang kan nggak pernah diketahui. Pelaku penembakan secara hukum Ya. sudah dilakukan melalui mahkamah militer, dan yang bersangkutan itu adalah anggota Polri Ya. yang sudah diambil apa istilahnya dalam hukum Inkrah inkrah. putusannya. Ya sudah diambil. Berapa orang waktu itu? Saya nggak tahu berapa. Oke. Terhadap 4 orang Iya, mahasiswa Trisakti. Trisakti. Ya. Karena kalau selain Trisakti kan ada kasus lain ya, Kak, yang kasus setelah itu bulan apa ya, yang mahasiswa meninggal lagi, ada Yunhab apa itu. Itu kasus Semanggi. Iya, kasus Semanggi 1, Semanggi 2. Ya. Saya waktu itu sudah tidak ada Kaitannya ya. sudah bertugas di Mabes Iya, TNI. iya. Jadi Ya, itu. bagian pasal adalah bagian ketika Trisakti itu ya, gitu. Ya, dan memang Trisakti itu juga bagian daripada pemacu gejolak sosial dan gejolak politik Ya. yang terjadi pada Gara-gara yang terjadi Trisakti itu ledakan. perpindahan pucuk pimpinan negara jadinya ya. Itulah reformasi total ya. Iya. Pak Saf, satu isu lagi Pak Saf ya, soal isu penculikan yang banyak orang kemudian mengkaitkannya dengan Prabowo Subianto, Pak Prabowo. Dan ada juga kan memang tim Mawar misalnya yang orang-orangnya diculik gitu. Dan orang marah itu, tim Mawar katanya kok direkrut di Kemhan gitu. Ya. Saya tanyakan saja kan, ini kan demi masyarakat. Sebenarnya apa klarifikasi atau pendapat Pak Saf soal isu penculikan yang saya sendiri nggak pernah clear rasanya, gitu. Dan kemudian kesalahan yang dilakukan oleh tim Mawar dan lain sebagainya, akhirnya mereka kan beberapa di antaranya akhirnya diberhentikan ya, bukan pensiun pastinya, diberhentikan. Ya. Gimana Pak? Dalam jawaban pemerintah Ya. presiden juga disebutkan pelaku-pelaku itu sudah melalui proses hukum dan ada yang dipensiunkan dan ada yang dipenjarakan, Ya. tapi tidak tetap bisa mengikuti apa itu namanya dinas militer. Oke. Dinas. Nah, itu sudah tertulis juga di dalam pengadilan. Cuma memang pengadilannya itu pengadilan militer. Ya. Ya, tapi sudah ya inkrah tadi, Oke. dan itu sudah dijawab oleh pemerintah melalui surat presiden di tahun 99 itu
kalau tidak salah suratnya Ya. itu tertanggal 13 September 99. Itu mengenai kasus-kasus itu. Jawaban itu. Ya. Oke. Jawaban itu. Jadi itulah yang menjadi pegangan dan itu menjadi jawaban resmi pemerintah presiden. Pak Staf, kalau begitu sebenarnya apa yang tidak clear atau belum clear dari peristiwa 98 itu? Ya mungkin polemik, Yang terus berlanjut. polemik. Oke. Polemik. Pak Staf, ini yang namanya YouTube ini boleh ngomong apa aja ya. Mungkin ada beberapa hal yang belum saya tanyakan yang ingin Pak Staf sampaikan. Boleh juga dibacakan atau apa aja undang-undang, silakan. Yang barangkali belum saya tanyakan. Kalau saya sebetulnya mengharapkan bahwa sudah waktunya kita bersatu, melihat ke depan Ya. tantangan bangsa kita. Kita sudah melihat contoh-contoh perkembangan regional dan internasional dan dampaknya yang mungkin bisa terjadi kepada kita, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan negara, yang berkaitan dengan wilayah nasional. Nah, kita mesti aware betul mengenai Papua, kita mesti aware betul mengenai Aceh, ya, kita juga harus aware betul mengenai radikalisme, ya, kita juga harus aware betul mengenai fenomena-fenomena regional yang terjadi, dan kita harus mempunyai 4 sikap yang jelas. Bagaimana nation kita itu menjadi strong, Iya. ya enggak? Sekarang ini pemerintah kerja keras Iya. untuk bagaimana strong politik, strong ekonomi, strong military, Iya. dan strong integration. Iya. Tapi kita juga harus waspada bahwa di sekeliling kita banyak yang tidak ingin kita strong nation. Oke. Itu. Sekeliling kita itu negara lain atau di antara kita juga? Ya, orang sering menyebut sebagai non-state actors. Oke. Ya. Oke. Non-state Ini harus actors. kita waspadai. Nah, kita mesti solid. Kita mesti solid. Iya. Ya enggak. Kita sekarang punya satu nahoda. Jangan sampai nahoda menjadi macam-macam. Iya. Itu. Iya. Jadi saya sebagai warga negara ingin melihat bahwa kita tuh bersatu. Waktu yang kita hadapi ini kita amankan betul. Iya. Kemudian kita ke depan pemikiran saya personal untuk itu. Walaupun ada yang mengkritik Pak sekarang, Pak Jenderal sekarang tidak ada yang strong militer, strong ekonomi, melehoi semua. Itu tantangan kita ya. Itu tantangan betul. Iya. Dan itu kita jangan mengabaikan pendapat itu, Pak. Berarti kita something weakness kita harus kita perhatikan juga. Itu. Lagu tadi itu sangat bagus ya Pak. Iya. Itu adalah satu lagu yang mengevaluasi dan memotivasi Iya. spirit kita. Itu. Dan itu realistis. Kalau kita nerima kritik itu ada dua kemungkinan, kita marah atau jadi bahan evaluasi, itu aja. Ada ini pertanyaan terakhir sebelum closing statement dari Pak Staf. Nah ini ngeri-ngeri saja pertanyaannya. Oke, ada yang mengkritik saya. Jujur, Bung Refli katanya ini. Bung Refli terlihat kaku. Banyak yang sebenarnya mau membantah tapi tidak bisa dibantahkan. Jadi siapa? Kang Info. Saya tidak dalam posisi membantah. Saya dalam posisi bertanya pada beliau. Jadi kalau beliau menjawab A, ya terimalah sebagai jawaban Pak Staf, ya kan?
Kalau Anda pengennya B, C, nanti kita tanya narasumber yang lain, kan begitu. Demokrasi itu ya. Kalau saya bantah-bantahin, nanti nggak jalan tuh interview kita ya. Jadi begitu saya nggak setuju misalnya, saya diam aja menunjukkan ekspresi doang, misalnya kan begitu. Kalau saya setuju, saya tunjukkan ekspresi. Jadi begitu ya, Pak Kang Info ya. Jadi bukan bantah-membantah. Kita tidak sedang berdebat, tapi menginterview beliau. Terakhir nih Pak Saf, sebelum closing statement. Ada yang nanya, apa pandangan Pak Saf dengan Panglima TNI kita sekarang? Gitu. Pandangan, opini terhadap Panglima TNI sekarang. Panglima TNI Iya. sekarang. Iya. Sekalian lah sama pimpinan TNI di Kesatuan Angkatan Darat. Kan dua itu kan kalau di kita Panglima TNI sama Kepala Staf Angkatan Darat kan itu dua jenderal yang begini. Pandangan terhadap dua jenderal TNI hari ini, gitu aja, jenderal Angkatan Darat. Saya melihat bahwa kedua jenderal TNI ini adalah harapan dari militer milenial di Indonesia. Nah, ini tantangan ini harus dijawab oleh leadershipnya beliau-beliau. Mereka punya kapabilitas, punya pengalaman operasi, ya, punya pengalaman intelektual, ya. Dan itu diharapkan bisa memberikan satu pembaruan bagi TNI. Nah, itu yang saya ingat dan saya yakin karena kami pernah melihat bagaimana beliau-beliau itu pada saat perwira pertama, ya itu idealisme sangat tinggi dan ini kita harapkan terpelihara terus. Ya. Waktu tidak panjang. Iya. Tahun ini selesai. Waktu tidak panjang. Tahun ini pensiun. Pensiun. Iya. Ya, waktu tidak panjang dan seorang jenderal yang bagus adalah seorang yang berpikir brilian dan yang bertindak sesuai dengan misinya. Dan rute ini saya lihat berada pada rute yang dijalankan oleh kedua jenderal Andika dan jenderal Dudung Abdul Rahman. Tapi banyak yang protes. Saya terpaksa mewakili suara publik ya terhadap Jenderal Dudung yang dianggap melakukan langkah-langkah kuda dalam berpolitik. Misalnya dalam kasus Habib Rizik, soal-soal yang terkait dengan politik. Setelah diangkat kemudian silaturahminya ke tokoh-tokoh politik dan lain sebagainya. Termasuk juga dinamika bagaimana kemudian penunjukan Kasat itu akhirnya harus diputuskan gitu. Keputusan itu ada di presiden. Jadi semuanya harus sudah dipertimbangkan dengan baik. Tapi saya yakin mereka tidak akan keluar dari rute profesionalnya. Oke. Saya yakin itu. Oke. Pak Saf, closing statement ke kamera, mungkin ke penonton-penonton era, silakan. Take your time. Mau 1 jam closing statement, is okay. Oh iya, Pak Saf bawa sesuatu ya buat saya. Okay. Okay. Jadi, sahabat era sekalian, saya menggoda beliau ya. Saya bilang, kan beliau kan legend ya kan. Jangan salah, saya juga, kepala saya ini legend juga ini. Karena ini punya legend Yayat Sudrajat. Ini Bung Refli adalah jaket kerja. Oke. Jaket kerja di Kementerian Pertahanan. Oke. Ya, ini buatan Indonesia. Oke. Buatan produk Indonesia. Dan itu khusus Kementerian Pertahanan. Iya. Ini ada. Jadi itu recognize. Ada badge. Ada ininya ya, ada badge. Ada badge. Oke. Keren juga. Ini digunakan untuk kerja. Oke. Supaya hangat. Oke. Harapannya sebagai closing time. Iya. Bung Refli bisa menjadi seorang pemerhati dari defense sectors. Oke. Dan pemerhati terhadap kehidupan sosial kita. Oke. Itu. Tapi itu boleh dipakai. Boleh dipakai di luar. Boleh. Tidak ada urusan dengan peraturan. Oke. Ya, karena ini bukan baju dinas ya, tapi baju yang sering dipakai saja. Oke. Ini adalah satu jaket
Mudah-mudahan ini cocok nih. Pokoknya kayak cocok nggak cocok tetap kita pakai. Jadi begini ya pakainya ya. Luar biasa ya. Aduh. Gambar kita masih benar juga ini. Wah, bener nih cocok nih. Wah, ya saya nggak usah lepaskan lagi. Ya, jadi kalau dingin ya, Ya. supaya nggak masuk angin. Oke. Soalnya masuk angin ini ada dua Pak Jenderal. Masuk angin dalam makna harfiahnya, betul-betul kita masuk angin, atau masuk angin karena kita tidak konsisten. Masuk angin. Silakan Pak Saf kalau mau. Saya hanya ingin menyampaikan kepada alma mater saya supaya kita terus memegang filosofi dan prinsip konstitusi. Kita terus memegang prinsip-prinsip yang berlaku di dalam kehidupan prajurit. Dan jangan lupa bahwa kehadiran Tentara Nasional Indonesia tidak lepas daripada rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia adalah yang melahirkan kita. Ada kewajiban kita untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat. Dan inilah pesan yang diwariskan oleh generasi 45. Saya sebagai generasi penerus melanjutkan kepada generasi milenial. Oke. Ya, sobat era kalian, itu dengan Letnan Jenderal Purnawirawan Safri Samsudin, ya, sosok yang sangat terkenal ketika peralihan kekuasaan tahun 98, karena pada waktu itu beliau adalah Pangdam Jaya, usianya masih sangat belia, masih muda, 45 tahun pada waktu itu, dan luar biasa, idola emak-emak. kalau dulu istilahnya masih ibu-ibu, sekarang emak-emak, sekarang idola emak-emak. Terima kasih atas jaket yang diberikan kepada saya, ya. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa mengundang tokoh-tokoh politik lain seputar tahun 98. Tentu mereka memiliki cerita dalam angle dan persepsi mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan perenungan mereka, tetapi ya kita hormati saja berbagai versi ini untuk pengkayaan kita. Yang paling penting kan one thing for sure, sebagai bangsa kita tidak boleh terpecah. Begitu Pak Saf ya? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren.